Breaking news. Semakin merebak berita Coach Shin Tae-yong balik lagi. Komentar Sumarji yang bikin netizen salah fokus. Isyarat misterius ini bikin publik geger. Apakah benar pelatih kesayangan fans akan kembali? Simak kode-kode halus yang tak disangka muncul. Dikira merugikan, ternyata main di Qatar atau Arab Saudi justru untungkan timnas Indonesia. Banyak yang bilang timnas bakal kesulitan, tapi faktanya ada 3 hal besar yang justru jadi senjata rahasia Garuda. Nomor 2, bikin lawan gelisah. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Berita bombastis. Vietnam ramai-ramai bicarakan Kevin Dix jadi kapten Borussia Mönchengladbach. Jangan anggap remeh, kesempatan ini bisa membuka jalan untuk bakat Indonesia di kancah Eropa. Netizen hingga pakar sepak bola Asia pun ikut berkomentar. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pacarnya ikut tentukan masa depan. Tom Haye buka suara soal rumor gabung Persija. Keputusan penting Tom Haye soal klub baru ternyata tak diambil sendirian. Sosok sang kekasih jadi penentu arah karirnya musim depan. Simak fakta lengkapnya di sini. Tak disangka Elkan Bagot ungkap rahasia konsistensinya saat di AFF 2020. Apa Elkan berhasrat untuk dipanggil lagi? Di tengah tekanan besar, bek Ipswich tahun ini tetap tampil tenang dan percaya diri. Bahkan, sang pelatih pun dibuat kagum oleh strategi uniknya. Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news. Semakin merebak berita Coach Shin Tae-yong balik lagi. Komentar Sumarji yang bikin netizen salah fokus. Isyarat misterius ini bikin publik geger. Apakah benar pelatih kesayangan fans akan kembali? Simak kode-kode halus yang tak disangka muncul. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Di tengah teka-teki masa depan timnas Indonesia pasca berakhirnya kontrak Shin Tae-yong, muncul sebuah rumor panas. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut-sebut tengah merencanakan kepulangan ke Indonesia dalam waktu dekat. Namun seperti cerita drama Korea yang penuh plot twist, belum ada konfirmasi resmi apakah ini benar-benar langkah nyata atau sekadar manuver penuh misteri. Shin Tae-yong, sosok yang membangkitkan harapan dan kebanggaan sepak bola tanah air, sebelumnya telah menuntaskan kontraknya bersama PSSI. Di bawah asuhannya, Garuda tampil menjanjikan di berbagai ajang internasional dari Piala AFF hingga kualifikasi Piala Dunia. Tak heran jika isu kembalinya STY dalam kurung sapaan akrab Shin Tae-yong langsung membuat publik bola geger dan penuh spekulasi. Rumor ini bermula dari sebuah laporan media Korea Selatan yang menyebutkan bahwa Shin Tae-yong masih menjalin komunikasi erat dengan beberapa pihak di Indonesia. Bahkan disebutkan ia sedang mempertimbangkan tawaran baru yang datang secara informal dari lingkungan yang sangat dekat dengan federasi. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, isu ini langsung jadi bola panas. Yang menarik, ketika isu ini coba dikonfirmasi kepada manajer timnas Indonesia, Sumarji, jawabannya justru menambah teka-teki. Saat ditanya soal kabar kepulangan Shin Tae-yong, Sumarji tak membantah secara gamblang, namun juga tak mengiyakan. Belum bisa kami sampaikan. Nanti ya akan ada waktunya kami umumkan semua secara resmi. Tapi yang pasti timnas harus terus bergerak ke depan, ucap Sumarji dengan nada diplomatis, namun syarat makna. Jawaban itu justru memantik rasa penasaran. Apakah benar Shin Tae-yong akan kembali melatih timnas? Ataukah PSSI memiliki agenda tersembunyi yang belum bisa diungkap ke publik? Dalam dunia sepak bola, tidak ada yang benar-benar pasti, kecuali fakta bahwa drama seperti ini selalu berhasil menyedot perhatian.
Beberapa analis menyebut jika STY benar kembali, itu bisa menjadi momen besar. Selain karena kedekatannya dengan pemain muda seperti Marcelino, Ferdinand, dan Pratama Arhan, Shin juga dianggap sebagai sosok visioner yang belum menuntaskan proyek besarnya di Indonesia. Namun sisi lain menyebut bahwa isu ini bisa jadi strategi PSSI untuk mengukur respons publik terhadap arah baru timnas. Tak bisa dimungkiri loyalitas supporter terhadap Shin Tae-yong sangat tinggi. Di media sosial tagar hashtag Kembali Kansti sempat ramai diperbincangkan, menandakan bahwa publik belum siap benar berpisah dengan arsitek asal negeri ginseng tersebut. Sementara itu, agenda timnas Indonesia makin padat ke depan. Dari kualifikasi Piala Dunia hingga Piala Asia U-Strip 23, siapapun pelatihnya nanti, tugasnya tidak akan mudah. Jika benar STY kembali, pertanyaannya dalam kapasitas apa? Pelatih senior, direktur teknik, atau peran ganda yang lebih strategis? Sampai hari ini teka-teki itu belum terjawab. Namun satu hal pasti publik Indonesia tengah menanti. Dengan harapan dan rasa penasaran, apakah Shin Tae-yong benar-benar akan kembali menakodai Garuda atau justru babak baru akan dimulai tanpa dirinya? Kita tunggu siapa yang akan membuka tabir misteri ini lebih dulu. Dikira merugikan, ternyata main di Qatar atau Arab Saudi justru untungkan timnas Indonesia. Banyak yang bilang timnas bakal kesulitan, tapi faktanya ada 3 hal besar yang justru jadi senjata rahasia Garuda. Nomor 2, bikin lawan gelisah. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Main di Qatar dan Arab Saudi, timnas Indonesia dirugikan. Tunggu dulu, ada keuntungan yang bisa jadi senjata rahasia Garuda. Penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang bikin panas perdebatan. Banyak yang langsung berpikir bahwa timnas Indonesia akan kesulitan karena harus bermain jauh dari rumah di wilayah lawan. Tapi apakah benar seperti itu? Faktanya, situasinya tidak sehitam putih itu. Bahkan, skuad Garuda bisa memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang emas. Ketika sejumlah federasi seperti Irak dan Uni Emirat Arab menyuarakan ketidakpuasan atas keputusan AFC, Indonesia justru bisa mengambil sisi positif dari keputusan ini. Yuk kita bahas 3 keuntungan besar yang bisa jadi senjata rahasia Garuda. 1. Fasilitas latihan dan infrastruktur kelas dunia. Qatar dan Arab Saudi bukan negara biasa dalam urusan olahraga. Mereka punya fasilitas bertaraf internasional mulai dari stadion mewah, lapangan latihan berkualitas, hingga akomodasi pemain yang nyaman. Untuk timnas Indonesia, ini artinya kesempatan berlatih dan bertanding dalam kondisi ideal, sesuatu yang belum tentu didapat saat bermain tandang di negara Asia lainnya. Apalagi dengan padatnya jadwal pemain, terutama mereka yang bermain di luar negeri, kondisi seperti ini bisa membantu meminimalkan risiko cedera dan memaksimalkan performa. 2. Cuaca lebih bersahabat. Coba bandingkan dengan negara-negara Asia Timur atau Asia Tengah yang suhunya bisa sangat ekstrem. Kondisi iklim di Qatar dan Arab Saudi jauh lebih bersahabat, terutama bagi mayoritas pemain Indonesia. Pemain keturunan seperti Sandy Walsh, Jay Itzes, Rafael Struijk, dan Mas Hilgers sudah terbiasa menjalani training camp di berbagai cuaca ekstrem. Jadi, adaptasi ke iklim Timur Tengah seharusnya bukan kendala besar.
Dengan proses adaptasi yang lebih cepat, energi pemain bisa langsung difokuskan ke persiapan teknis dan taktis, bukan malah habis untuk penyesuaian cuaca. 3. Dukungan diaspora Indonesia, kandang semu di negeri orang. Ini dia kekuatan yang kerap tak terlihat, dukungan dari supporter diaspora Indonesia. Di Qatar dan Arab Saudi, jumlah WNI yang tinggal dan bekerja sangat besar. Ribuan orang diprediksi akan datang langsung ke stadion untuk mendukung Garuda. Bayangkan saja ketika tribun dipenuhi bendera merah putih dan gemuruh dukungan dari WNI, atmosfer tandang bisa berubah menjadi kandang semu. Efek psikologis seperti ini sangat penting, apalagi di laga-laga krusial yang menuntut semangat dan fokus penuh. Kesimpulannya, bermain di Qatar atau Arab Saudi tidak serta-merta merugikan timnas Indonesia. Justru kalau dimanfaatkan secara cerdas oleh PSSI dan tim pelatih, 3 keuntungan ini bisa jadi kunci kejutan Garuda untuk terus melaju menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju kalau ini justru peluang emas bagi timnas Indonesia? Atau ada hal lain yang perlu diwaspadai? Tulis pendapatmu di kolom komentar. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Berita bombastis. Vietnam ramai-ramai bicarakan Kevin Dix jadi kapten Borussia Mönchengladbach. Jangan anggap remeh kesempatan ini bisa membuka jalan untuk bakat Indonesia di kancah Eropa. Netizen hingga pakar sepak bola Asia pun ikut berkomentar. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Media Vietnam menyoroti soal bek timnas Indonesia Kevin Dix yang dikabarkan berpeluang menjadi kapten klub asal Jerman Borussia Mönchengladbach. Belum lama ini media Jerman, Bild, mengabarkan bahwa pemain timnas Indonesia Kevin Dix tersebut masuk dalam kandidat kapten Borussia Mönchengladbach. Kabar ini pun langsung menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, bek tim merah putih itu diketahui baru resmi menandatangani kontrak dengan Borussia Mönchengladbach pada 26 Januari 2025 lalu. Walaupun kepindahannya baru terjadi mulai 1 Juli 2025 setelah kontraknya bersama FC Copenhagen habis pada 30 Juni 2025 ini. Situasi ini pun membuat media Vietnam The Tao 247 ikut menyoroti kabar peluang Kevin Dix menjadi kapten Borussia Mönchengladbach. Menurutnya, pemain berusia 28 tahun tersebut baru menyelesaikan perjuangannya bersama FC Copenhagen di Liga Super Denmark. Bahkan kepindahannya secara resmi baru akan terjadi pada pertengahan musim panas ini. Akan tetapi mantan pemain timnas U-Strip 21 Belanda tersebut sudah mendapat sorotan menjadi salah satu kandidat kapten. Padahal saat ini bak kapten Borussia Mönchengladbach masih dikenalkan oleh kiper Jonas Omlin. Namun, media Vietnam itu menyebut bahwa kepemimpinan Jonas Omlin dipertanyakan. Ini karena sang pemain mengalami cedera sepanjang musim lalu. Penjaga gawang asal Swiss itu hanya tampil dalam 13 laga Bundesliga 2024/2, jumlah yang terlalu sedikit untuk seorang pemimpin utama, tulis media Vietnam Tao 247 sebagaimana dikutip Bola Sport.com Sabtu dalam kurung 21 Juni 2025. Dalam situasi tersebut, masuk akal jika staf pelatih dan media Jerman mulai mencari alternatif, tulisnya. Media Vietnam menyebut bahwa nama Kevin Dix mencuat dan jadi pembicaraan media Jerman.
Ini karena sang pemain dinilai sebagai sosok yang ideal untuk menjadi kapten Mönchengladbach. Dalam artikel ini, media Vietnam memuji Kevin Dix yang dinilai sebagai pemain belakang yang kokoh. Pemain timnas Indonesia itu dinilai bagus dalam menjaga pertahanan. Selain itu, ketenangan hingga kualitasnya diyakini bisa menjadi sosok yang tepat. Ia tak hanya kokoh di lini pertahanan, tapi juga menunjukkan ketenangan, pemahaman taktik yang matang, serta kemampuan komunikasi yang baik di ruang ganti. Kualitas penting bagi seorang kapten, tulis The Tao 247. Walaupun dalam laporan media Jerman dikabarkan ada beberapa pemain yang juga menjadi kandidat kapten. Akan tetapi media Vietnam menyoroti soal kabar penunjukan Kevin Dix ini. Menurutnya, ini merupakan fakta mengejutkan karena pemain yang baru akan masuk tetapi sudah menjadi seorang kandidat kapten. Namun fakta bahwa seorang pemain baru bisa langsung masuk kandidat kapten jelas bukan hal biasa, tulis The Tao 247 yang merasa terkejut dengan kabar tersebut. Mereka juga menyebut bahwa dengan penunjukan ini bisa memperlihatkan seberapa besar ekspektasi dari kedatangan pemain timnas Indonesia ini. Ini menunjukkan besarnya ekspektasi yang diberikan klub dan media Jerman kepada Dix. Sekaligus membuktikan bahwa pemain kelahiran Belanda ini telah dengan cepat membangun kepercayaan dari rekan setim maupun manajemen klub. Jelasnya. Selain itu, media Vietnam menyebut bahwa kabar ini bukan hanya saja menjadi informasi menyenangkan buat Kevin Dix. Namun mereka menilai bahwa pecinta sepak bola Indonesia pun pasti merasa senang dan bangga. Pasalnya, apabila pemain timnas Indonesia ini dipercaya mengenakan ban kapten. Menurutnya, ini akan hal yang sangat langka karena tak banyak pemain dari Asia Tenggara yang mendapatkan peran penting seperti ini. Ini bukan hanya kabar baik bagi Kevin Dix secara pribadi, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan besar bagi sepak bola Indonesia, katanya. Jika dipercaya mengenakan ban kapten, Dix akan menjadi salah satu dari sangat sedikit pemain Asia Tenggara yang memegang peran kepemimpinan di klub papan atas Eropa. Bahkan media Vietnam memuji bagaimana sepak bola Indonesia telah menunjukkan peningkatan. Pasalnya, pemainnya langsung mendapat kepercayaan mengemban tanggung jawab besar. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan dan peningkatan posisi pemain Indonesia di peta sepak bola dunia, tulis media Vietnam tersebut. Di mata para penggemar tanah air, Kevin Dix bukan sekadar pemain naturalisasi, ia berpotensi menjadi simbol dari mimpi besar sepak bola Indonesia untuk menembus panggung global. Sekedar informasi, sebenarnya pemain timnas Indonesia yang telah lebih dulu menjadi kapten di Liga Top pun sudah ada. Saat ini kapten timnas Indonesia, Jay Edzas, juga diketahui mengemban kapten Venezia FC. Bahkan Calvin Verdon diketahui beberapa kali juga dipercaya menjadi kapten dari NEC Nijmegen. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Pacarnya ikut tentukan masa depan. Tom Haye buka suara soal rumor gabung Persija. Keputusan penting Tom Haye soal klub baru ternyata tak diambil sendirian. Sosok sang kekasih jadi penentu arah karirnya musim depan. Simak fakta lengkapnya di sini. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, buka suara soal klub barunya dengan melibatkan kekasihnya dalam menentukan karier berikutnya musim depan. Pada musim lalu, pemain 30 tahun tersebut memperkuat Almere City di kasta tertinggi Liga Belanda. Tom Haye tidak bertahan lama di klub tersebut.
Dirinya tidak memperpanjang kontraknya bersama Almere City usai menyelesaikan musim 2024 hingga 2025. Usai selesai bareng Almere City, Persija jadi kandidat terdepan untuk merekrut Tom Haye. Persija Jakarta memang tengah berusaha keras membangun timnya usai gagal jadi juara Liga 1 2024 hingga 2025. Meski begitu, Tom Haye masih bungkam soal klub barunya. Dirinya tengah mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan tim baru untuk musim depan. Sekarang sudah pertengahan Juni, banyak tim sudah sibuk dan ingin bersiap-siap membentuk tim sebelum musim dimulai, ujar Tom Haye seperti dikutip bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Saya telah melihatnya berulang kali dalam karier saya, dan juga dengan pemain lain. Saya cukup tenang, dalam kurung, menghadapi situasi transfer. Dan kita akan melihat perkembangan di bursa transfer. Jadi, Anda bakal melihat ada lebih banyak traksi, tambahnya. Lebih lanjut, Tom Haye belum pasti soal klub barunya. Dirinya bakal mempertimbangkan segala hal dalam penentuan klub baru. Gelandang timnas Indonesia bakal mencoba tenang dan memikirkan hal positif soal calon klub barunya. Haye bakal ikut melibatkan kekasihnya Bibet Cherifah dalam menentukan klub barunya di musim depan. Mungkin Anda akan mendapatkan jawaban yang agak mengecewakan, ujar Tom Haye melanjutkan. Masih belum ada kepastian klub mana yang akan saya perkuat. Saya memikirkan seluruh aspek. Mungkin setiap negara ada alasan yang berbeda, jadi sangat sulit untuk mengatakannya. Saya mencoba untuk tetap tenang dan keadaan sekarang semakin berkembang positif. Saat ini saya berbicara dengan klub dan kemudian akan mengambil keputusan juga bersama Bibe, dalam kurung Cherifah. Bagi saya, saat ini semuanya terbuka, pungkasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tak disangka Elkan Bagot ungkap rahasia konsistensinya saat di AFF 2020. Apa Elkan berhasrat untuk dipanggil lagi? Di tengah tekanan besar, bek Ipswich tahun ini tetap tampil tenang dan percaya diri. Bahkan, sang pelatih pun dibuat kagum oleh strategi uniknya. Simak detail lengkapnya di sini. Kisah Elkan Bagot di Timnas Indonesia dari debut hingga ketidakhadirannya kini, apa yang sebenarnya terjadi? Nama Elkan Bagot sempat menjadi idola baru para pendukung Timnas Indonesia, terutama sejak penampilannya yang memukau di ajang Piala AFF 2020. Meski Timnas gagal merebut gelar juara, kehadiran bek jangkung keturunan Inggris Indonesia ini mencuri perhatian banyak pihak. Awal perjalanan Elkan bersama Garuda meski lahir di Bangkok, Thailand, dan besar di Inggris, Elkan bukanlah pemain naturalisasi. Ia sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia sejak usianya 19 tahun. Ibunya asli Indonesia dan ayahnya warga negara Inggris, yang membuat Elkan memenuhi syarat menjadi WNI secara sah. Debutnya bersama skuad Garuda terjadi di bawah asuhan Shin Tae-yong dalam laga uji coba melawan Afghanistan pada 16 November 2021. Saat itu publik mulai melirik kemampuan Elkan sebagai tembok kokoh di lini belakang. Piala AFF 2020 titik balik popularitas Elkan. Turnamen Piala AFF 2020 sebenarnya dijadwalkan digelar dari 23 November hingga 31 Desember 2020. Namun akibat pandemi, laga ditunda hingga akhirnya berlangsung pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 di Singapura.
Di laga perdana melawan Kamboja, Elkan tidak tampil karena baru tiba di Singapura. Ia baru bermain di matchday kedua saat timnas menghadapi Laos dan langsung mencetak kesan dengan ikut berkontribusi dalam kemenangan 5-1. Uniknya, saat laga ketiga melawan Vietnam, Elkan harus absen karena karantina satu pesawat dengan penumpang yang positif COVID-19. Namun yang paling berkesan tentu saat matchday terakhir kontra Malaysia. Dalam laga penting itu, Elkan tampil selama 45 menit dan bahkan mencetak 1 gol, membantu Garuda menang 4-1 atas rival berat tersebut. Di babak semifinal lawan Singapura, Elkan selalu dimainkan meski hanya 45 hingga 55 menit per laga. Timnas akhirnya melaju ke final, namun harus puas sebagai runner-up setelah kalah agregat dari Thailand. Elkan juga tidak dimainkan di leg kedua final karena dianggap melanggar aturan bubble. Setelah AFF 2020, kemana Elkan? Usai AFF 2020, Elkan masih menjadi andalan bahkan hingga Piala Asia 2023 yang digelar awal 2024. Tapi setelah itu namanya tak lagi masuk skuad timnas. Ada dugaan bahwa ini karena hubungannya dengan Shin Tae-yong memburuk. Namun menariknya, setelah Patrick Kluivert menggantikan Shin, Elkan juga tetap tidak dipanggil. Hal ini tentu memunculkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Elkan Bagot masih layak dipanggil kembali ke timnas Indonesia? Atau memang ada alasan lain yang belum terungkap? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. Trent Alexander-Arnold dibanjiri kritik setelah debut mengecewakan di Real Madrid. Pemain bintang asal Inggris ini tampil di laga perdana bersama Los Blancos, namun penampilannya justru menuai sorotan tajam. Apakah ini awal yang buruk bagi karirnya di Madrid? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pesepak bola Inggris Trent Alexander-Arnold langsung jadi sorotan tajam publik Spanyol usai menjalani debut bersama Real Madrid melawan Al Hilal di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025 pada Rabu 19/6/2025 kemarin. Penampilan perdananya dinilai jauh dari ekspektasi hingga membuat beberapa media lokal mengkritiknya tanpa ampun. Pemain berusia 26 tahun itu baru saja bergabung dari Liverpool ke Real Madrid pada musim panas ini dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro untuk mempercepat kepindahannya. Kehadirannya digadang-gadang membawa kekuatan baru bagi lini belakang Los Blancos di turnamen internasional tersebut. Trent Alexander-Arnold turun sebagai starter dalam pertandingan grup melawan Al Hilal di Hard Rock Stadium, Miami. Ia bermain selama 65 menit sebelum digantikan oleh Lucas Vazquez. Sayangnya, performanya dianggap belum memuaskan. Media olahraga ternama AS bahkan tidak memberi rating sama sekali untuk Alexander-Arnold dalam laporan pasca laga mereka. Nilai kosong tersebut justru merupakan tanda kekecewaan kepada pemain yang dianggap tampil sangat buruk. Yang menjadi sorotan utama adalah keputusan Real Madrid membayar mahal untuk mendatangkan Trent Alexander-Arnold lebih cepat hanya demi memainkannya di Piala Dunia Antar Klub. Dengan nilai transfer dan nama besar, harapannya adalah dampak instan yang dihasilkan sang pemain. Sayang itu tidak ditunjukkan olehnya, tulis 442.
Calon bek kiri Real Madrid mainkan laga terakhirnya di Benfica. Transfer besar apa yang sedang dirancang? Apakah ini tanda besar akan segera terjadi? Fans Madrid wajib tahu fakta tersembunyi di balik kabar ini. Piala Dunia antar klub tahun ini menyuguhkan cerita-cerita tak terduga. Beberapa raksasa Eropa tergelincir di tangan lawan-lawan dari luar benua. Real Madrid dan Benfica termasuk dalam daftar tim yang mengalami awal turnamen yang jauh dari mulus. Real Madrid yang datang sebagai unggulan harus puas dengan hasil imbang di laga pembuka. Kini mereka menghadapi laga krusial melawan Pachuca, klub asal Meksiko. Sementara itu, Benfica berada dalam situasi yang cukup pelik setelah meraih 1 kemenangan dari 2 laga. Salah satu kisah menarik yang mencuat dari kubu Benfica adalah masa depan Alvaro Carreras. Bek kiri 22 tahun Spanyol ini sebenarnya sudah dilirik Real Madrid sebelum turnamen dimulai. Ada kemungkinan dua sudah memainkan laga terakhirnya dengan seragam Benfica. Sebelum Piala Dunia antar klub 2025 dimulai, Carreras gencar dikabarkan akan pindah dari Benfica ke Real Madrid. Namun negosiasi yang molor membuatnya tetap terdaftar sebagai pemain Benfica di ajang ini. Menurut laporan dari Marca, begitu Benfica tersingkir dari turnamen, Carreras bisa langsung mempercepat proses kepindahannya. Real Madrid masih menjadi destinasi paling potensial jika sang pemain benar-benar memaksa keluar.